Bab 1041. Tuan Besar tercengang dengan mata terbelalak. Wajahnya penuh dengan keraguan. Bagaimanapun juga dia tidak pernah membayangkan bahwa Devina akan menyanderanya. Kamu orang gila. Pada saat ini, Sanjaya sudah terkena tembakan dan sekarat. Tetapi melihat perilaku Devina, dia tetap tidak bisa menahan diri dan memarahinya. Manusia memang mementingkan diri sendiri. Devina tetap berkata dengan arogan. Lagi pula, aku hanya menyanderanya saja. Hidup matimu bergantung pada Daniel dan wanita ini. Asalkan mereka bersedia melepaskan aku pergi, kita semua akan baik-baik saja. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Kamu sungguh sudah gila. Tuan Besar sangat marah. Aku sungguh menyesalinya. Kenapa harus menyelamatkanmu? Aku seharusnya membiarkanmu mati. Dosa yang disebabkan oleh diri sendiri tidak dapat dihindari. Tracy melihat adegan ini dengan mata dingin dan mencibir dengan sinis. Inilah ular berbisa yang kamu hangatkan dengan tanganmu sendiri. Saat menyakiti orang lain, kamu tidak bisa merasakannya. Setelah dia menyakitimu sekarang, barulah kamu tahu sakit. Kata-kata itu membuat Tuan Besar merasa malu. Devina, kamu ini orang gila. Pada saat ini, Daniel datang membawa orang. Cepat lepaskan kakek. Sungguh sudah gila. Kamu bahkan menyandera ayahmu sendiri. Melihat adegan ini, Thomas, Ryan, dan para pengikut tercengang semua. Ryan segera memerintahkan pengikutnya untuk mengepung Devina dari belakang. Pada saat ini, orang Tracy menghalang di depan. Orang Daniel menghalang di belakang. Ada orang Tracy di depan dan orang Daniel di belakang. Devina sudah sulit melarikan diri. Siapa yang berani kemari? Aku akan membunuh Tuan Besar. Devina tetap tidak mau menyerah. Dia merasa bahwa asalkan ada Tuan Besar di tangannya, siapapun tidak bisa menyentuhnya. Tracy sama sekali tidak memedulikannya. Dia langsung melambaikan tangan untuk memberi perintah. Tangkap dia. Baik, Naomi dan yang lainnya segera mengepungnya dengan membawa pistol siap mau menangkap. Devina panik dan segera menarik pelatuknya. Dia menempelkan ujung pistol di kepala Tuan Besar dan berteriak, "Kalian jangan kemari." Gerakan Naomi dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Mereka menoleh untuk melihat Tracy. "Dia adalah ayah kandungmu. Apa hubungannya denganku?" Tracy berkata sambil tersenyum. "Kamu mengancamku dengan ayahmu sendiri. Bukankah itu terlalu konyol?" "Kamu." Devina langsung panik. Dia menoleh dan berteriak pada Daniel. "Daniel, apa kamu mendengarnya? Jika wanita ini berani menyerangku, aku akan membunuh kakekmu. Dia begitu baik padamu, membesarkanmu, mendidikmu menjadi orang berbakat, dan menyerahkan semua warisan keluarga Wallens yang telah berusia ratusan tahun padamu. Kamu tidak tahu berterima kasih." Kata-kata ini diucapkan dari mulut Devina. Tampaknya sangat ironis. Apakah Tuan Besar tidak membesarkannya dan tidak mendidiknya menjadi orang berbakat? Siapa sebenarnya yang tidak tahu berterima kasih? Semua orang bisa melihatnya. Namun, pada saat ini, dia membandingkan siapa yang lebih tidak tahu malu. Devina memahami pikiran Daniel. Dia tahu bahwa Daniel tidak akan membiarkan terjadi sesuatu pada Tuan Besar. "Tracy, minta mereka lepaskan pistol dulu." Memang benar, Daniel telah mengalah. Atas dasar apa? Tentu saja Tracy tidak bersedia melepaskannya. Dia bahkan sangat marah. Kalian keluarga Wallens yang telah menyembunyikan penjahat dan mencoba untuk mengantarnya pergi dari kota Bunaken. Sekarang digigit balik olehnya. Malah memintaku untuk melepaskannya. Daniel, bukankah ini terlalu lucu? Itu memang kesalahan keluarga Wallens. Daniel merendahkan diri untuk memohon pada Tracy. "Anggap saja aku memohon padamu. Kamu tahan dulu. Tunggu kakekku baik-baik saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan." "Penjelasan? Penjelasan apa?" Tracy memotongnya dengan penuh semangat. 2 tahun yang lalu, dia mengutus orang untuk membunuhku dan membunuh Bibi Juni. Kamu bilang akan memberiku penjelasan. Sebulan yang lalu, dia menculik Carlos. Kamu juga bilang mau memberiku penjelasan. Kemudian, dia menyerangku di Bukit Haruna dan telah membuat anak buahku terluka. Kamu juga bilang mau memberiku penjelasan. Apa kamu sudah memberikannya? Kamu bukan hanya tidak memberikannya, tetapi masih membantu orang tua yang linglung ini, mengawalnya untuk melarikan diri.
Ini adalah penjelasan dari keluarga Wollens. Bab 1042. Kata-kata itu membuat Daniel tidak bisa mengatakan apa-apa. Kenyataannya, keluarga Wollens memang berutang banyak pada Tracy. Masalah Victoria sebelumnya, Daniel mengira Tuan Besar sudah sepenuhnya sadar. Semua kesalahpahaman dan perselisihan sudah berakhir. Tidak disangka ini terjadi lagi sekarang. Siapapun pasti akan sangat marah. Aku beritahu kamu, aku harus membawa wanita ini pergi hari ini. Tracy menunjuk Devina. Dia menggertakkan giginya dan berkata pada Daniel, aku pernah bersumpah di makam Bibi Juni, bahwa aku akan menggunakan darah dia dan Linda untuk menyembah Bibi Juni. Siapa yang berani menghalangiku, aku akan membunuhnya bersama. Termasuk kamu. Daniel menatap Tracy. Hatinya bagaikan ombak yang bergerak naik turun. Rasanya sangat tidak enak. Dia tahu bahwa dirinya berutang terlalu banyak pada Tracy. Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Namun, dia tidak mungkin tidak memedulikan kakeknya. Maaf. Pada saat yang sama ketika Daniel berbicara, dia tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan Tracy, merebut pistolnya dengan cepat dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Gerakan ini berhasil dilakukan dalam 1 detik saat dia mengatakan, maaf. Saking cepatnya sampai semua orang tidak sempat bereaksi. Semuanya lepaskan pistol. Daniel memberi perintah pada pengawal wanita dari keluarga Moore. Kamu, Naomi baru sadar kembali dan berteriak dengan marah. Kamu ini tidak tahu malu. Bagaimana boleh kamu memperlakukan Nona Tracy seperti ini? Awalnya Paula berjaga di mobil. Melihat adegan ini, dia segera turun dari mobil dan mengarahkan pistol kepada Daniel. Lepaskan Nona Tracy. Paula, tenang. Hartono ingin menasihatinya. Paula langsung menembak ke arahnya. Bahu Hartono tergores peluru. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kamu sungguh menembak ya? Daniel, kamu ini bajingan. Nona Tracy melahirkan 3 anak untukmu. Kalian keluarga Wollens menyakitinya berulang kali. Dia bahkan tidak membalas dendam padamu, tetapi memilih untuk memaafkanmu. Sekarang kamu malah menodongkan pistol padanya. Paula sangat marah. Menurutnya, cinta itu memang penting, tetapi tidak sepenting persahabatannya dengan Tracy. Terlebih lagi, perilaku Daniel ini membuat perasaan cinta di hatinya hancur. Kalian keluarga Wollens tidak ada orang baik. Semuanya adalah orang yang berpura-pura baik. Naomi juga sangat marah. Tangannya yang memegang pistol itu gemetar. Lepaskan Nona Tracy. Kalau tidak, aku akan segera memberitahu tuan kami. Tuan Daniel, bukankah ini sedikit keterlaluan? Ryan juga merasa keterlaluan. Keluarga Wollens berutang terlalu banyak pada Tracy. Sekarang Tracy mau menangkap Devina. Itu juga masuk akal. Daniel sangat ingin menyelamatkan Tuan Besar. Siapapun bisa mengerti. Tetapi, lepaskan pistolnya. Mundur. Daniel tidak ingin berkata lebih banyak. Dia memberi perintah pada pengikut keluarga Moore. Dengar tidak? Para pengawal wanita itu panik. Semuanya menatap Naomi dan Paula. Sedangkan Naomi dan Paula sangat cemas. Tetapi tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Jangan lepaskan. Tracy tiba-tiba buka mulut. Walaupun dia membunuhku, kalian juga harus menangkap wanita itu. Kamu, Daniel cemas dan berkata dengan suara kecil di samping telinganya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Biarkan aku menyelamatkan kakek dulu. Asalkan menyelamatkan kakek, aku akan. Apa kamu berani menembak? Tracy menengadahkan kepala dan menatapnya. Coba saja jika kamu berani. Aku, tentu saja Daniel tidak berani. Dia sama sekali tidak menarik pelatuknya. Dia tidak berani. Aku berani. Devina tiba-tiba menembak bahu Tracy. Suara, dor, darah segar mengalir. Tracy terkejut. Darah segar memuncrat ke wajahnya dan matanya. Seolah-olah asam sulfat telah merusak hatinya dengan suhu yang menyengat. Semua orang tercengang, termasuk Daniel. Apa yang kamu lakukan? Daniel berteriak dengan marah. Semua orang dari keluarga Moore lepaskan pistolnya. Devina memerintahkan dengan arogan. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kali ini, pengawal keluarga Moore benar-benar ketakutan. Semua orang melepaskan pistol mereka. Bab 1043. Daniel, kamu bagus sekali. Tracy menggertakkan gigi dan tersenyum dengan sinis. Kalian keluarga Wollens sungguh sangat bagus. Tracy,
Ketika Daniel mau menjelaskannya, Tracy merebut pistol di tangannya kembali dan menembak ke arah Devina. Di bawah kondisi mendesak, Devina menggunakan tuan besar untuk menghalanginya. Daniel terkejut. Dia buru-buru mendorong Tracy dengan panik. Tembakan Tracy meleset, tetapi peluru Devina menggores bahu Tracy. Tracy sangat marah dan langsung menembak Daniel. Daniel tidak ada persiapan untuk mencegahnya. Lengannya terkena tembakannya. Pengawal keluarga Wallace segera mengarahkan pistol pada Tracy. Mundur semua, Daniel berteriak dengan marah. Mereka semua mundur dan tidak berani sembarang bertindak. Sedangkan pengawal wanita dari keluarga Moore semuanya mengarahkan pistol dan mengepung kemari. Dengan memanfaatkan situasi yang kacau, Devina yang menyandera tuan besar bersiap-siap mau melarikan diri. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara elang yang mengejutkan hati orang. Rosie terbang ke arah Devina seperti panah tajam. Reaksi Devina sangat cepat dan segera menembak elang itu. Sayap elang terkena satu tembakan, tetapi tetap menukik dengan ganas dan menyerang Devina. Pistol Devina terpukul jatuh. Dia bertarung dengan elang. Awalnya tuan besar diseret oleh Devina. Kedua kakinya tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Sekarang dia kehilangan pegangan dan tiba-tiba tumbang ke lantai. Daniel buru-buru pergi menyelamatkan tuan besar. Pada saat ini, Tracy bergegas kemari dengan pistol dan berteriak, "Rosie, menyingkirlah." Elang mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Devina kehilangan orang untuk dijadikan penghalang. Tracy menembak 2 tembakan ke lututnya. Dor, dor. Kedua lutut Devina berlutut di lantai. Tetapi dia menopangnya dengan tangannya. Tidak bersedia tumbang. Dan masih tertawa dengan sombong, "Hahaha. Petik 2. Apa yang kamu tertawakan?" Tracy menyipitkan matanya dengan dingin. "Apa kamu mendengar bunyi sirene?" Devina tertawa dengan sinis. "Kamu masih belum tahu kan? Aku memasang alarm di tubuhku. Asalkan aku terkena tembakan, ia akan lapor polisi secara otomatis. Aku tidak bersedia masuk penjara. Namun, jika dibandingkan dengan dipukul mati olehmu, lebih baik aku mencari tempat untuk berlindung dulu. Asalkan bisa hidup, aku bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri." "Tracy, mau bertarung denganku? Kamu masih sedikit lemah. Aku akan membunuhmu." Tracy sangat marah dan bersiap-siap mau menembak. "Jangan." Daniel buru-buru mencegahnya. "Serahkan dia pada polisi saja. Siapa yang berani menghalangiku, aku akan membunuhnya bersama." Sekarang Tracy penuh dengan aura ingin membunuh dan tidak bisa mendengar perkataan apapun. "Tracy, apa kamu mengira ini adalah negara Emron? Membunuh orang di sini adalah melanggar hukum." Devina memprovokasi dengan arogan. "Jika kamu membunuhku, kamu bersiap-siaplah untuk menghabiskan hidupmu di penjara. Dosamu sangat berat. Kamu pantas mati." Tracy langsung menarik pelatuknya. "Pergilah mati." "Tunggu." Tuan besar tiba-tiba berteriak. "Kakek, apa boleh membiarkanku berbicara beberapa patah kata padanya?" Tuan besar memohon dengan ramah pada Tracy. "Aku mohon padamu. Aku berikan 1 menit." Tracy tidak menyimpan pistolnya. Semua pengawal keluarga Moore mengepung kemari dan mengarahkan pistol pada Devina. Kali ini, meskipun langit runtuh pun, juga tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Devina. "Kamu terus bertanya padaku, mengapa sejak kecil hingga besar kamu selalu lebih hebat dari kakakmu? Tetapi aku lebih sayang padanya dan tidak bersedia menyerahkan grup Wallace padamu." Tuan besar menatap Devina dengan sedih dan berkata dengan mata merah, "Karena kamu selalu ingin menang dan ambisius sejak kecil, aku tahu bahwa kamu tidak boleh memegang kekuasaan. Kalau tidak, akan terjadi masalah besar. Makanya aku selalu menekanmu. Tidak disangka, aku berbuat seperti itu, malah membangkitkan pemberontakan di hatimu." "Omong kosong. Untuk apa kamu mengatakan ini sekarang?" Devina sama sekali tidak ingin mendengarnya. "Jika kamu masih menganggapku sebagai putrimu, minta mereka untuk melepaskanku dan mengantarku pergi dari kota Bunaken." "Lupakan saja." Tuan besar tersenyum pahit. "Dosa yang aku buat sendiri, seharusnya diselesaikan sendiri." Bab 1044. Kata-kata yang terakhir ini, dia mengatakannya dengan suara yang sangat kecil. Orang lain tidak bisa mendengarnya sama sekali. Hanya Daniel satu-satunya yang bisa mendengarnya. Daniel menatap tuan besar dengan bingung. "Menyelesaikan.
Bagaimana menyelesaikannya? Aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Tuan Besar menatap Devina dengan sedih. Sebenarnya aku meninggalkan banyak uang untuk Billy. Walaupun kalian ibu dan anak tidak bekerja, sama sekali seumur hidup ini juga tidak perlu khawatir. Namun sayangnya, kamu mencari mati sendiri. Jangan bicara omong kosong sekarang. Devina marah dan berteriak dengan tidak sabar. Cepat selamatkan aku. Dia berteriak pada ayahnya. Sama sekali lupa bahwa tadi dia masih menyandera ayahnya. Pada saat genting, dia bahkan menggunakan ayahnya untuk menghalangi peluru. Waktunya sudah tiba. Tracy kehilangan kesabaran dan bersiap-siap mau menembak. Pada saat ini, terdengar bunyi sirene dari tempat yang tidak jauh. Nona Tracy, Naomi melaporkan dengan suara kecil. Banyak polisi datang. Belasan mobil polisi. Takutnya. Aku tidak peduli begitu banyak. Tracy bersiap-siap mau menembak. Pada saat ini, terdengar suara tembakan. Dor 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 dor. Suara tembakan itu sangat tiba-tiba. Peluru dilaras ditembakkan semua. Semua orang tercengang dan menatap orang yang menembak dengan tidak percaya. Tuan Besar membunuh putrinya sendiri dengan tangannya sendiri. Pelurunya telah kosong ditembakkan. Tangannya yang gemetar turun perlahan-lahan. Pistolnya terlepas dari tangannya. Wajah yang tua itu penuh dengan air mata dan matanya penuh kesedihan. Ketika semua peluru ditembakkan, Tuan Besar tumbang ke lantai. Dia menundukkan kepala dan meneteskan air mata penyesalan. Kakek, Daniel berjongkok untuk memapahnya. Tracy benar-benar tercengang dan menatap Tuan Besar dengan bengong. Kemudian melihat lagi Devina yang sudah ditembak mati. Tiba-tiba suasana hatinya rumit dan sulit untuk diungkapkan. Dia sepertinya sudah membalas dendam. Sepertinya juga tidak membalas dendam. Dia sangat tidak senang, namun juga tidak bisa menyalahkannya. Bahkan, masih ada sedikit rasa kasihan pada Tuan Besar. Tidak boleh sebodoh itu lagi. Jangan bergerak, polisi telah datang. Hujan turun sepanjang malam. Ketika Tracy pulang ke rumah, langit sudah terang. Dia berjalan masuk dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Orang rumah semuanya terkejut. Tabib Hansen segera mengeluarkan peluru untuknya dan mengobati lukanya. Kemudian berpesan, istirahatlah baik-baik. Bibi Riana bertanya dengan gemetar, Nona Tracy, bagaimana kabar Tuan Daniel dan Tuan Besar? Mereka, apakah telah terjadi sesuatu pada mereka? Aku akan mengutus orang untuk mengantarmu pulang. Tracy tetap mempertahankan kesopanannya. Baik, terima kasih. Bibi Riana berulang kali menganggukkan kepala. Naomi memerintahkan orang untuk mengantar Bibi Riana dan beberapa pembantu dari keluarga Wollens pergi. Tracy bersandar di kursi malas di ruang obat. Suasana hatinya berat dan rumit. Rasa sakit di bahunya terus mengingatkannya bahwa dia dan Daniel sudah tidak bisa kembali seperti semula. Selamanya tidak bisa kembali seperti semula. Nona Tracy, masalah sudah selesai ditangani. Paula melaporkan dengan suara kecil. Pihak polisi masih bernegosiasi dengan orang-orang dari keluarga Wollens. Entah apakah Tuan Besar akan dinyatakan bersalah atas tuduhan membunuh orang. Ini bukan masalah yang perlu kita perhatikan. Tracy memerintahkan dengan dingin. Pergi tangkap Linda kemari. Baik, Paula segera pergi mengurusnya. Tracy menatap pistol di tangannya. Masih ada aura ingin membunuh di matanya. Sekarang hanya tersisa Linda satu musuh ini. Dia ingin berperang dengan cepat. Kemudian, meninggalkan tempat yang buruk ini. Nona Tracy, Naomi bergegas datang melaporkan. Linda telah ditangkap polisi. Apa? Paula sedikit terkejut. Aku sedang bersiap-siap mau pergi menangkapnya. Orang-orang dari keluarga Wollens sudah ada persiapan sejak awal. Saat Daniel pergi menyelamatkan Tuan Besar, mereka sudah menyerahkan Linda pada polisi. Naomi melaporkan dengan suara kecil. Tracy mengerutkan keningnya dan tidak mengatakan apa-apa. Nona Tracy, Tuan menelepon kemari. Ponsel Paula berdering. Melihat tampilan di layar ponsel, dia buru-buru memberi ponselnya pada Tracy. Tracy menerima ponselnya. Kakak, pulanglah ke negara Emron dan menikah dengan Duke Louis. Kata-kata Lorenzo sangat sederhana dan juga berterus terang. Itu adalah saran dan juga perintah. Bab 1045. Mungkin sudah ada persiapan sejak awal. Tracy tidak merasa terkejut sama sekali. Dia hanya bertanya dengan suara lembut, bagaimana dengan anak-anak?
Bawa pulang. Lorenzo sudah menduga dia akan bertanya seperti ini dan sudah menyiapkan jawabannya. Berangkat 3 hari kemudian. Selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tracy memegang ponsel dan melihat keluar jendela dengan tenang. Dia terdiam beberapa saat, lalu memerintahkan pada Naomi, tangani dengan baik penyelesaian proyek Ocean Wild Kota Bunaken secepat mungkin. Baik, Naomi menerima perintah dengan menundukkan kepala. Aku mau pergi tidur. Jangan menggangguku jika tidak ada urusan. Tracy naik ke lantai atas dengan tubuhnya yang lelah. Dia mandi, keramas dan ganti pakaian. Kemudian duduk di depan meja rias untuk mengeringkan rambutnya. Melihat dirinya di cermin, dia teringat adegan Daniel menodongkan pistol padanya untuk menyelamatkan Tuan Besar. Juga teringat kata-kata Devina sebelum dia mati. Suasana hatinya sangat rumit dan sulit untuk diungkapkan. Sebagai orang keluarga Moore, kamu tidak memiliki ketegasan dari keluarga Moore, hanya memiliki kebaikan yang bodoh dari keluarga Smith saja. Tracy sangat setuju dengan kata-kata ini. Jika waktu itu ayahnya bisa lebih tegas, juga tidak akan dibunuh oleh orang. Jika waktu itu dia bisa lebih tegas, juga tidak akan melibatkan Bibi Juni. Dia sendiri juga tidak akan mengalami begitu banyak rintangan. Mungkin ada banyak kesulitan dalam hidup. Semuanya disebabkan oleh diri sendiri. Ponselnya berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Daniel. Tracy langsung menutup teleponnya dan juga memblokir nomor ponselnya. Dia tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga Wallens lagi. Sebaiknya tidak berhubungan dengan mereka lagi. Daniel mendengar nada sibuk di telepon. Wajahnya sangat serius. Dia menoleh dan melihat ke ruang UGD. Mereka sedang berpacu dengan waktu untuk melakukan penyelamatan di dalam. Tidak lama setelah menembak Devina, Tuan Besar mengalami serangan jantung. Daniel segera mengantarnya ke rumah sakit. Meskipun pihak polisi tahu bahwa Tuan Besar menembak dan membunuh orang, tetapi pada saat genting, mereka juga tidak berani menghalanginya. Sekarang, Tuan Besar sudah masuk ke dalam selama 2 jam, tetapi masih belum ada kabar. Lily keluar di tengah penyelamatan berlangsung. Dia berkata dengan hati-hati, Tuan Daniel, Anda harus punya persiapan. Kesehatan Tuan Besar memang sudah buruk. Sekarang mengalami hal ini. Dikhawatirkan. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan suara lembut, Aku menyarankan Anda membawa anak-anak kemari untuk menunggunya. Tuan Besar seharusnya sangat ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya. Karena itu, Daniel menelepon Tracy. Tentu saja dia tahu bahwa pada saat ini Tracy tidak ingin melihatnya sama sekali, tidak ingin mendengar suaranya, dan tidak ingin berinteraksi dengannya. Mungkin di dalam hatinya berharap tidak bertemu dengannya lagi dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak ada cara lain. Tuan Daniel, terdengar suara Sanjaya. Dia terkena 2 tembakan dan sangat lemah saat ini. Dia duduk di kursi roda dan didorong kemari oleh bawahannya. Wajahnya tampak sangat berat. Paman Sanjaya, Daniel buru-buru menyapanya. Badan paman masih belum pulih. Istirahatlah dengan baik. Tuan Besar seperti ini. Bagaimana saya bisa tidur? Sanjaya sangat sakit hati. Duh, kita seharusnya tidak menyelamatkan orang yang berdosa itu. Sekarang mengatakan ini sudah tidak ada artinya. Daniel mengerutkan keningnya. Meskipun dia juga merasa Tuan Besar melakukan hal ini dengan linglung, tetapi sekarang juga tidak tega menyalahkannya. Tuan Daniel, Anda pikirkan cara untuk menjemput anak-anak kemari, bertemu dengan Tuan Besar untuk terakhir kalinya. Sanjaya berkata, dengan suara tercekat, ini seharusnya merupakan keinginan terakhir Tuan Besar. Masalah ini merupakan pukulan besar baginya. Kita biarkan dia pergi dengan mata yang tertutup. Kata-kata yang terakhir ini, dia mengatakannya dengan sangat halus. Sebenarnya maksudnya adalah tidak boleh membiarkan orang tua itu pergi dengan tidak tenang. Aku mengerti, hati Daniel sangat tidak nyaman. Aku jemput anak-anak sekarang juga. Bicarakan baik-baik. Sanjaya buru-buru menasihatinya. Kitalah yang telah berutang padanya. Dia memiliki kebencian itu sangat normal. Kamu sabar saja dengan omelannya. Jangan terjadi perselisihan lagi. Aku mengerti. Daniel menganggukkan kepala dan memerintahkan Thomas untuk menjaga di rumah sakit. Kemudian membawa Rian, Hartono, dan yang lainnya bergegas pergi ke villa sisi utara.